Di dalam inti bumi terdapat cairan logam yang berhenti berputar, mengakibatkan hampir 10.000 jiwa meninggal dunia setiap hari. Sehingga ditugaskan 6 orang ahli di bidangnya untuk menggerakkan kembali inti bumi yang diam. Apakah mereka berhasil atau malah kepunahan yang terjadi? Bagaimanakah cerita selengkapnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Berlatar belakang seorang pemuda yang menyadari jam tangannya mati di mana dia harus memimpin rapat, tiba-tiba saja terjatuh dan meninggal dunia. Rupanya bukan satu orang yang mengalaminya. Di luar sana, saat ada festival, secara mendadak banyak orang terjatuh dan menyebabkan kepanikan massal. Sebelum mengetahui apa penyebabnya, dari Universitas Chicago diperlihatkan seorang dosen ahli geomagnetik bernama Dr. Joshua Case didatangi 2 orang berpakaian rapi dari anggota CIA untuk bertemu dengan Komjen Paul Thomas. Begitu sampai di tujuan, dosen lajang ini bertemu dengan rekan baiknya, Serge namanya, ahli senjata energi tinggi. Di luar prediksi, mereka malah diperlihatkan korban jiwa tadi pagi yang meninggal secara misterius, tanpa luka, tak mengidap penyakit, dan tak pandang umur. Komjen Paul Thomas meminta mereka untuk menganalisa secara anatomi mayat-mayat ini. Dikhawatirkan, jenderal yang berpangkat bintang 3 ini mengira bahwa ini adalah serangan dari musuh. Berpindah ke London, di saat seorang anak melihat ada seekor burung merpati yang mati di jalan, mengira itu adalah hal yang biasa. Tiba-tiba, beberapa burung jatuh secara membabi buta seolah-olah kehilangan keseimbangan. Seketika itu, orang-orang panik berhamburan dan mencari perlindungan. Joshua yang didampingi 2 mahasiswanya melihat kejadian aneh dan membingungkan. Meskipun dalam pengalamannya menjadi dosen sama sekali tidak berhubungan dengan makhluk hidup, dari pikirannya muncul pertanyaan dasar yang mengacu pada topik permasalahannya. Ternyata yang membuat unggas khususnya merpati menjadi brutal adalah di dalam otak burung memiliki ion kecil yang dimana sejajar dengan medan magnet. Mendengar kata medan magnet, seluruh kemampuannya dikerahkan, seperti melakukan observasi, melihat kejadian aneh selama 2 tahun terakhir, memperhatikan migrasi burung, lumba-lumba, dan paus. Harapannya, mudah-mudahan teori yang dikumpulkannya keliru. Namun, jika itu benar, maka kepunahan makhluk hidup di ambang batas akhir. Singkat cerita, ahli geomagnetik dipanggil ke Pentagon. Rapat yang diadakan secara mendadak itu menjelaskan dalam 3 bulan ke depan umat manusia akan punah. Hal itu disebabkan karena perputaran logam panas yang terdapat di inti bumi berhenti berputar. Mendengar pernyataan singkat dari Dr. Joshua, seluruh anggota dan para ahli jelas mengeluarkan ekspresi terkejut. Hal ini terbukti bermula pada munculnya aurora di langit dan akan dilanjutkan dengan menipisnya lapisan ozon yang membuat cahaya matahari masuk begitu saja dan secara perlahan membakar bumi dan seisinya. Panjang lebar seluruh rencana dirancang. Tibalah saatnya turun ke inti bumi yang terdiri dari logam bersuhu kurang lebih 5.000 derajat Celcius. Dengan roket sepanjang 10 meter, 6 awak kabin yang terdiri dari 2 pilot astronot, ahli geomagnetik, ahli senjata energi tinggi, Dr. Jipski, dan Dr. Brazelton. Ya, belum apa-apa mereka harus berhadapan dengan gempa bumi bawah laut yang membuat mereka mengitari pusaran air untuk menembus lapisan laut dengan laser yang dibuat oleh Brazelton. Di kedalaman 27.000 kaki, mereka harus menembak dasar laut dengan laser yang sudah dibuat. Hal ini sekaligus menguji kemampuan hasil karya dokter yang hasil risetnya pernah dicuri Dr. Jimsky. Di 700 mil pertama, jauh di bawah lapisan luar bumi, kembali Virgil, nama roket pengebor itu mendapat masalah. Layar monitor memproyeksikan benda hitam yang aneh. Bahkan, Search dan Jimsky tak tahu itu benda apa. Joshua yang diam tiba-tiba bilang kalau itu bukan apa-apa. Mendengar kata itu, di detik itu juga, mereka kembali ke tempat duduk dan mengencangkan seatbelt. Akibat benturan benda keras, membuat Virgil tak bisa bergerak. Untuk mengetahui penyebabnya, beberapa orang turun keluar untuk memeriksa. Asap mengebul keluar bersumber dari bagian depan roket yang disebabkan sebatang kristal raksasa. Di satu sisi, mereka bisa menjadi orang kaya, cukup membawa sebongkah kristal. Tapi, di sisi lain, saat mereka menembus dan masuk ke sana, magma mulai menghujani mereka.
Brazelton yang masih sibuk membelah kristal, tiba-tiba mesinnya berhenti menyuplai oksigen ke alat pemotongnya. Sementara itu, magma semakin tinggi. Dengan inisiatif sendiri, Joshua yang sama sekali tidak ada bakat di bidang mesin berusaha memperbaikinya. Tapi, waktu tak begitu banyak. Dalam pikirannya yang cepat, segera mencabut dan memasangkan pada saluran oksigennya. Setelah menyala, Pak Tua yang sedang memotong sangat bahagia alat lasnya berfungsi kembali. Di dalam kabin, Serge yang memperhatikan organ vital teman baiknya semakin memburuk dan langsung turun tangan. Kabar baiknya, penghalang senilai ratusan triliun US dollar berhasil disingkirkan dan Joshua berhasil selamat berkat pilot yang bernama Bobby. Sebagai pilot utama, perlu memastikan bahwa seluruh kinerja bekerja dengan baik. Senyum manis muncul, tapi di waktu yang bersamaan berubah menjadi ironi saat tiba-tiba pecahan kristal mengenai bagian vital pilot dan langsung menjatuhkan Iverson alias Bobby ke dalam lautan magma. Di hari kedua menerobos inti bumi, kembali lagi Rebecca yang menjadi pilot tunggal melihat sesuatu yang aneh di monitor. Terlihat sebuah bayangan hitam dan besar mulai mendekat. Pengalaman pertama Rebecca menjadi juru kemudi menembus inti bumi terlihat tidak begitu mulus. Saat melewati akhir bongkahan berlian, sebuah berlian runcing menggores bagian belakang, di mana pada posisi itu ada 3 sekawan ini yang sedang sibuk mengatur timer peledak nuklir yang akan digunakan untuk menggerakkan cairan inti bumi. Alhasil, mereka harus keluar dari sana. Tapi, Serge menyadari satu hal. Jika timer itu tertinggal, maka perjalanan mereka akan sia-sia. Oleh karena itu, sebelum bagian akhir roket benar-benar remuk, bapak dua anak ini mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan 2 miliar orang yang sama sekali tak dikenalnya. Joshua yang berusaha meminta agar membatalkan pelepasan ekor pada Rebecca mendapat penolakan dari Dr. Gypsy dengan alasan jika aksi itu diberikan, maka berdampak pada seluruh kabin dan menimbulkan masalah besar. Akhirnya, di 35 jam perjalanan sampailah di inti bumi. Lagi-lagi apa? Ya, benar, timbul masalah kembali. Awalnya, tiba-tiba kecepatan roket terus bertambah. Penyebabnya adalah kepadatan pada inti bumi mengalami perubahan. Jimski yang ternotis dengan reka adegan skenario peledakan inti bumi langsung sadar ternyata konsep mereka berbeda di lapangan. 1.000 megaton nuklir terlalu kecil digunakan untuk menggerakkan inti bumi yang mulai memadat. Secara sepihak, teman dekat Jenderal Thomas ini menyatakan kalau mereka sudah gagal dan harus pulang. Alasannya cukup sederhana, beberapa rekannya tewas dan nuklir yang dibawa terlalu kecil. Kemudian, diam-diam penuh taktik, si rambut klimis ini menginstruksikan agar Destiny dijalankan. Sedikit penjelasan, Destiny adalah sebuah perangkat yang diciptakan Dr. Konrad Zimski, yang bertujuan manakala musuh menyerang, maka Destiny bisa memancarkan gelombang elektromagnetik secara besar-besaran dan menyebabkan ratusan, bahkan jutaan makhluk hidup meningsoi tanpa sebab dan tak diketahui pelakunya. Dan penemu Destiny juga percaya kalau setrum listrik bisa memberikan kehidupan lagi. Keputusasaan mereka bukan jalan terakhir buat Joshua yang sebagai dosen. Beliau ini bersikeras untuk melanjutkan perjalanan dan mencoba segala kemungkinan yang ada. Akhirnya, melalui Rebecca, keputusan mayoritas dipilih. Jimski yang tidak terima mulai ngomel-ngomel layaknya emak-emak nggak dapat bantuan dari Kang Deddy. Sedari awal bertemu, pencipta roket Virgil udah gedek sama Jimski. Selain mencuri penelitian dan mematenkannya, dia juga bilang kalau kapal buatannya adalah kapal yang bodoh. Sebuah obat bius berupa kepalan tangan mampir ke wajahnya. Setelah obat bius habis, dua orang kebingungan mencari perhitungan agar nuklir yang dibawa berguna. Fisika adalah ilmu pasti. Bermodalkan hukum dinamika fluida dasar, skenario buatan Jipski yang habis ngudut menghasilkan tingkat kesuksesan yang tinggi. Jadi, nuklir itu akan diletakkan di setiap ruangan kapal yang nantinya harus dilepas di tempat yang tepat. Sebagai pencipta Virgil, dalam kertas birunya sama sekali tidak pernah terpikirkan rencana seperti itu. Brazelton alias Edward bilang kalau kapal tidak dirancang untuk melepaskan ruangannya yang tidak rusak, sehingga harus dilakukan secara manual yang dimana kuncinya berada di lorong roket. Akan tetapi, perlu diingat suhu di luar kapal mencapai 9.000 derajat Celcius, sementara pakaian yang khusus mereka gunakan hanya mampu menahan suhu hingga 5.000 derajat Celcius. Artinya,
Jika salah satu dari mereka ke sana, dipastikan tidak akan pernah kembali. Pilihannya antara tiga pria tangguh ini. Mereka pun mengadu keberuntungan dengan mengambil lidi. Bagi yang mendapat pendek, maka dia akan membuka kunci tersebut. Tapi, Edward bermain curang. Beliau ini sengaja mematahkan lidinya. Alasannya mengorbankan dirinya adalah selama 20 tahun sejak risetnya dicuri, hanya Virgil yang bisa dibuatnya. Dan jika kapal ini perlu darah, maka Edward Brazelton siap berkorban. Bermodalkan sebuah kapak yang dibawanya di suhu 9.000 derajat, dalam waktu sebentar kapak itu meleleh. Dan di dalam lorong itu juga terlihat perjuangan yang begitu keras untuk orang-orang yang disayanginya. Perjalanan terus berlanjut. Tersisa hanya 3 orang saja. 5 bom dipersiapkan di setiap ruangan. Peledak 1, 2, hingga ke peledak ketiga berhasil ditempatkan pada posisinya. Hanya saja, saat peletakan yang keempat, lidah api menabrak kapal dan membuat nuklir seberat 200 megaton menimpa bahu Joshua. Sementara pelepasan bagian kapal 50 detik lagi. Sekeras apapun mereka mencoba, tidak akan bisa menggesernya. Situasi diperparah dengan sistem komunikasi mereka dengan pilot terputus. Berkat buah baik Joshua selama ini, kembali lagi lidah api menyenggol kapal dan membuat bom bergeser dan mengarah ke Jimsky yang terjatuh akibat goncangan. Di akhir hayatnya, Jimsky menitipkan pesan, untuk bom terakhir, gunakan daya yang lebih besar agar perputaran inti bumi bergerak lebih optimal. Dan daya yang dimaksud adalah bahan bakar kapal itu sendiri. Lengkap dengan pakaian dinasnya dan sebuah rantai, beliau ini dengan tenaga yang dia punya mencoba mengangkat reaktor dengan suhu 10.000 derajat Celcius. Meskipun dia berhasil, namun tangannya penuh dengan luka bakar dan ditambah kapal mereka tidak bisa hidup. Sebab yang digunakan Joshua adalah bahan bakar Virgil. Ledakan demi ledakan berlangsung. Semua sesuai dengan rencana. Dalam keadaan berombang-ambing, dosen California ini melihat prototipe milik Brazelton. Dia ingat kalau kapal ini terbuat dari 37 senyawa kimia. Artinya, kapal ini bisa menyerap panas, kemudian mengubahnya menjadi energi. Dengan posisi mereka ada di inti bumi, di mana suhu di sana hampir 10.000 derajat, ditambah daya dorong dari ledakan, niscaya ini akan menjadi peluang besar untuk keluar. Di dalam ruangan pusat kendali dan komunikasi di Amerika Serikat, sorak-sorai begitu meriah, ditampilkan pada monitor bahwa inti bumi sudah kembali normal. Akan tetapi, kebalikannya dengan mereka berdua, yang dimana harus bergegas memanfaatkan momen terakhir ini untuk keluar. Sesuai prediksi, kapal bermuatan puluhan ton itu berlayar kembali. Kecemasan tetap menghantui mereka, manakala menemukan jalan buntu, maka tamatlah sudah. Sebab dengan daya apa adanya tak cukup untuk menghidupkan laser. 16 jam kemudian, Virgil terdeteksi di antara lempengan tektonik di dekat Hawaii. Sayangnya, sinyal mereka hanya bertahan beberapa saat kemudian, setelah itu menghilang kembali. Tapi di akhir tenaga kapal, mereka berhasil keluar dan terdampar di dasar laut yang dalam. Dengan kondisi alat komunikasi mati, berada di kedalaman 800 mil, dan hanya bisa mengeluarkan 1 kali suara ultrasonik. Masalahnya, jika frekuensi itu dibunyikan, maka tak ada satu orang pun yang bisa mendengarnya. Jelas, pasrah adalah kunci terakhir dan banyaknya amal akan menjadi pertimbangan antara hidup dan mati. Di perairan laut lepas, satu kapal induk dan beberapa kapal lainnya berpatroli mencari. Tapi hasil masih nihil. Jenderal Thomas memerintahkan seluruh tim SAR untuk berhenti. Dalam pencarian itu, hanya ada gelombang suara paus yang tertangkap. Rat, pemuda yang direkrut NASA untuk mengendalikan jaringan internet, kemudian ingat dan sadar akan hal penting. Suara paus yang ditangkap tadi merupakan pertanda dari tembakan gelombang ultrasonik yang dipancarkan Virgil, sehingga paus-paus itu meresponnya dengan bernyanyi. Jadi, tugas mereka adalah menemukan kumpulan paus orka itu. Tanpa terkecuali, seluruh armada dikerahkan untuk mencari paus terdekat. Dan, benar saja, amal ibadah Rebecca dan Joshua semasa hidup akhirnya berbuah hasil. Beberapa paus mengitari sesuatu yang tak lazim dilakukan. Di akhir cerita, untuk mengenang jasa pahlawan yang gugur, Rat yang sebagai white hacker membagikan data diri rekan-rekannya melalui jaringan internet di seluruh dunia. Pada akhirnya,
Orang-orang tahu bahwa di balik pulihnya bencana ini, ada 4 orang pahlawan yang harus dikenang sepanjang masa. Adios, amigos.